rabbil alamin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Zaid M. Bahmid di kesempatan sore hari ini. Sudah ada beberapa SMS yang masuk, langsung saja ya Ustadz. Saya bacakan SMS pertama dari Ibu Fauziah di Sentul City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkadang hati ini terasa sedih. Sholat, baca Quran sudah dilaksanakan, akan tetapi kegundahan suka datang. Pertanda apakah ini Ustadz? Apakah ibadah kita belum sempurna? Dan bagaimana agar hati tidak terasa gundah gulana? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. Saya berikan contoh begini kepada ibu. Hati manusia itu ada campur tangan Allah Ta'ala. Hati manusia. Justru itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam doanya, ya muqallibil qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Dan hati ini juru bicaranya roh. Jadi kalau ibu katakan gelisah, resah, jadi memang jiwa kita yang resah, bukan badan, jiwa. Ibu katakan sudah salat, sudah baca Quran. Bukan berarti kalau kita masih resah, bukan berarti ibadah kita tidak diterima. Kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala dan yakinkan diri kita bahwa ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan berputus asa. Ya. Namun kalau kita mengambil contoh begini, Nabi Yunus alaihissalam ketika dia ditelan oleh seekor ikan. Nah coba kita bayangkan, kita renungkan sejenak. Musibah apa yang lebih berat dengan seorang yang dalam kegelapan, di dalam perut ikan, hidup di dalam perut ikan. Subhanallah. Di dalam perut ikan. Gelap. Tentunya bau yang luar biasa. Basah lagi. Apa dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku dari hamba-Mu yang telah menzalimi diriku. Artinya dia melakukan seakan-akan pengakuan yang sangat tulus di samping membesarkan Allah Ta'ala. Jadi kepada ibu yang bertanya, jangan berputus asa. Ibu Fauzia. Ibu Fauzia, Masya Allah. Lanjutkan salatnya yang baik, baca Qur'annya, kalau perlu kita tambah. Kita ikuti dengan zikrullah, kita bertahmid kepada Allah Ta'ala. Ya, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu nanti sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nampakkan kepada kita bagaimana posisi zikir ini bisa mententramkan hati kita. Dan kalimat zikir ini sebenarnya sangat luas maknanya. Dan kita lihat di dalam Al-Quran, orang yang salat juga itu dikatakan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kalian untuk mengingat kepada Allah. Mengingatnya kepada Allah apa? Pergi salat Jumat. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, apabila kalian telah dipanggil, ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, dipanggil hari Jumat untuk salat. Tinggalkan semua aktivitas, kata Allah Ta'ala. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat kepada Allah, untuk salat. Jadi salat ini juga termasuk zikrullah. Salat zikrullah. Orang yang membaca Al-Quran juga termasuk zikrullah. Quran sendiri dinamakan oleh Allah Ta'ala juga sebagai kalimat zikir. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Jadi Ibu Fauzia yang terhormat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah jangan kita berputus asa. Kita berbuat dosa aja Allah Ta'ala ingatkan. Sampaikan kepada mereka yang melampaui batas di dalam menghamburkan diri mereka kepada dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Itu orang yang melakukan dosa. Apalagi kita yang beribadah. Kemudian kita masih merasa hatinya kita tidak tentram. Lanjutkan, tambahkan dengan zikrullah. Zikrullah. Ya.
Dan mungkin kita lihat, mungkin ada tindak tanduk kita yang mengganggu, yang kita rasa berdosa. Banyak istighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Bukankah dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, nanti akan mententramkan hatimu? Jadi pasti dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, hati kita akan tentram. Insya Allah mudah-mudahan terjawab. Insya Allah mudah-mudahan terjawab. Baik Ibu Fauziah di Sentul City, semoga terjawab. Ustadz, kemudian beralih ke pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau sholat? Terus saya berusaha menutup aurat, tapi suami seakan tidak peduli, apalagi kalau saya keluar memakai kaos kaki. Tapi saya malah diejek sama suami. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang ibu yang bertanya ini, Masya Allah, ini cobaan yang tidak ringan. Memang satu cobaan. Dan terkadang kita itu diberikan cobaan kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah ingin menghantarkan kita mendekati ke pintu surga. Sebab yang ibu hadapi ini adalah manusia yang paling dekat dalam kehidupan ibu. Manusia yang berkongsi dalam kehidupan dengan ibu. Ketika Anda mengajak untuk salat, dan biasanya memang rata-rata para suami, mereka merasa tersinggung kalau istri yang ngajak. Karena apa? Mereka ini sebagai pemimpin. Kan kalau bawahannya yang tegur kepada pemimpin, kan ada rasa tidak enaknya karena gengsi. Dan gengsi ini sifat iblis. Mestinya kita itu bersyukur, berterima kasih, ya. Bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika istri kita mau mengingati kita dengan sesuatu dari kelalaian kita. Umpama kita nggak salat, atau kadang-kadang salat terlambat, ya, atau bangun subuh terlambat. Kemudian istri kita mengatakan, umpama mas atau bang, ya, atau abangku sayang, usahakan supaya salat subuh itu jangan terlambat. Coba jalan ke masjid, salat subuh berjamaah. Itu kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, berterima kasih. Istri kita yang salehah mau mengikati kepada kita. Itu luar biasa. Kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala kita mempunyai seorang istri yang salehah. Gak gampang, gak semua orang diberikan oleh Allah Ta'ala istri yang salehah. Nah, kepada istri yang saleh sudah diingatin, dicemokan oleh suaminya. Makin dia mencemokan, makin besar pahalanya yang ibu terima. Makin besar fadilah yang Allah Ta'ala berikan. Tapi jangan terpengaruh dengan ini. Kalau dia ngejek, ketawa aja. Dan sampaikan kepadanya, aku lebih takut kepada Allah Ta'ala daripada lebih takut kepadamu. Sampaikan yang demikian. Aku mentaati kepadamu selama engkau tidak memerintahkan aku untuk berbuat maksiat. Dan ini Masya Allah, ini boleh dibilang suami yang sangat bodoh, tidak menghargai kepada istrinya yang memperhatikan untuk kehidupannya dia, untuk supaya salat. Tapi ibu jangan berhenti di dalam menyuruh kepadanya untuk salat. Sampai siapa tahu dengan usaha dan doanya ibu, Allah Ta'ala balikkan hatinya. Sehingga dia lihat kekurangannya, kesalahannya, kelalaiannya. Dan dia mau bangun mulai salat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada ibu untuk tetap menyampaikan kepadanya tentang masalah salat. Insya Allah terjawab. Baik. Kemudian Pak Ustadz beralih ke hamba Allah di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara meluruskan orang yang terlanjur rumah tangganya berantakan dan meyakinkan dia bahwa semuanya bisa kembali baik? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana caranya? Tentunya cara yang paling pertama-tama kita haruskan, kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Supaya usaha kita yang baik ini, niat kita yang baik ini dipermudah oleh Allah Ta'ala. Dipermudah. Tugas kita ini hanya menyampaikan, mengingatkan. Hasil itu urusan Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah Ta'ala takdirkan juga mereka ini akan berakhir dengan perceraian, berantakan, kita hanya bisa menyampaikan. Ya,
Tidak selamanya sesuatu yang baik kita lakukan, hasilnya nampak kepada kita. Tidak pernah. Apa? Tidak selamanya. Tapi yang jelas usaha kita itu sudah tertulis, tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Satu niat dan usaha yang baik. Sampaikan sebaik mungkin dengan melihat permasalahan. Dan kita boleh di dalam mendamaikan yang demikian, ya kita boleh bohong sedikit-sedikit. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, seorang itu boleh berbohong di dalam mendamaikan dua kubu lagi bertikai. Apa kubu suami istri atau kubu sahabat dan sahabat. Boleh kita bohong dikit-dikit. Kita bohong untuk melembutkan hatinya. Umpama saya berikan contoh begini. Dia datang kepada istrinya, kemudian dia sampaikan kepada istrinya, kenapa Anda tidak mau balik dengan suamimu? Umpama. Padahal suamimu ketika menyebut namamu, menetes air matanya. Padahal tidak. Nah, bohong yang demikian boleh. Untuk melembutkan hati istrinya. Kita balik lagi kepada suami, kita bohong lagi dikit kepadanya. Istrimu itu sangat lembut. Dia mengakui bahwa Anda ini seorang lelaki yang baik. Ini begini. Boleh. Sudah demikian masih tidak berhasil, itu tinggal urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha. Hasil itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah terjawab. Baik. Insya Allah terjawab. Selesai? Baik, Ustaz, mungkin pertanyaan satu lagi ya. Boleh, Ustaz? Terakhir. Dari hamba Allah di Depok, ini pertanyaan terakhir, ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh nyata yang Allah janjikan tentang mempermudah kehidupan hambanya. Dan sungguh benar pemaparan dari Ustadz bahwa kemudahan dalam kehidupan tidak selalu berwujud materi, Ustaz. Benar. Mohon sarannya dari Ustaz bagaimana cara agar kita tidak takabur dan dapat terus menjaga kemudahan ini. Kami mungkin masih jauh dari kelebihan dalam materi, namun alhamdulillah kami merasa begitu dekat dengan pertolongan Allah dalam setiap detik kehidupan kami. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang sangat benar yang disampaikan. Tidak selamanya kemudahan itu hanya berpihak kepada orang yang mempunyai kemampuan dalam ekonomi atau kemampuan dalam hidup. Tidak. Tidak. Malahan terkadang orang-orang yang kaya, yang punya kemampuan, mereka merasa iri dengan pasangan tertentu yang hidupnya pas-pasan. Tapi Masya Allah hidup mereka itu kayak dimudahkan oleh Allah Ta'ala segala-galanya. Betul. Nah, bagaimana supaya kita tidak takabur? Memang betul. Artinya banyaklah kita merendah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah." Orang yang selalu suka merendah, Allah Ta'ala angkat. Artinya merendah dalam segala hal. Sekalipun dalam ibadah kita. Umpama, saya berikan contoh. Umpama ada yang mengatakan, Masya Allah, saya lihat ibadahmu ini, Masya Allah, sangat baik. Artinya masih bagus, dia mulai dengan Masya Allah. Tapi ada orang yang mengatakan, wah, saya kalau melihat kepada Anda ini, ibadah Anda ini luar biasa. Hati-hati itu. Itu perangkap iblis, hati-hati. Kalau yang begitu kita sambutkan aja, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki ibadah kita lebih baik. Sampai kapan? Sebenarnya yang aku lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi selalulah merendah dalam kehidupan kita. Kita nggak akan rugi untuk merendah. Kalau kita merendah di mana aja kita dicintai orang. Tapi kalau kita mengangkat-ngangkat diri, Allah Ta'ala katakan, "Faman takabbara hadamahullah." Orang yang suka mengangkat-ngangkat diri, menyombong-nyombongkan diri dalam segala hal. Dia sombong dalam ibadah, dia sombong di dalam materi, dia sombong dalam mana aja. Allah Ta'ala katakan, dia akan menghadapi kehancuran dalam hidupnya. Itu yang diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai penutupnya, mari kita manfaatkan 3 sifat ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala giring kehidupan kita kepada kehidupan yang serba mudah. Dan nanti pun kita menghadapi sakaratil maut, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Karena janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syed M. Bahmid atas tausiah di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kerabat kerja yang bertugas, saya Abi Agus, kemudian Yusuf Subangkit di meja operator, kemudian ada Neza dan Fajar di TV Rasil. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.